Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan umur tentunya Pak ya. Karena kita masih diberi nafas oleh Allah untuk menyampaikan siapa yang lebih patut untuk kita hargai dan siapa harus hengkang dari bumi pertiwi ini. Kalau berbicara tentang Sayyid atau Habib, bagaimanapun sudah istilahul aktsar. Di berbagai negara penjuruan dunia, yang paling masyhur bahwa anna dzurriyyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaron sayyid. Kalau laki-laki disebut sayyid, kalau perempuan sayyidah. Maka kenapa saya berani mengatakan cucu Nabi Jalur Hasan namanya Asy-Syarif, cucu Nabi Jalur Husain namanya As-Sayyid, Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan, Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan, Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqil kullihim. Cucu Nabi Jalur Hasan namanya Asy-Syarif, cucu Nabi Jalur Husain namanya As-Sayyid, Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan, Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Untuk para hadirin, para netizen, silakan Anda banggakan junjunganmu yang namanya Habib, tapi jangan kau tuntut kami untuk menghormati mereka yang selama ini melakukan pembohongan secara publik. Bagaimana tidak? Di dalam beberapa naqobah yang sudah kita terima, negara terdekatnya Yaman saja, Irak itu membatalkan. Kan begitu. Di sini bukan masalah kita hormat atau tidaknya. Ingat, kita selalu memegang sabda Nabi, irhamu man fis samawati wal ard. Kita diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah untuk selalu cinta kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi ataupun di langit. Dan di sini umum. Jangankan kepada habaib yang agamanya Islam, kepada non muslim saja Indonesia itu sangat menghargai, karena di sini ada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kebohongan secara publik ini terus menerus dan sifat rasisnya masih melekat di dalam dirinya, ini perlu pembenahan. Kalau tidak bisa dibenahi, ya mohon maaf saja. Kita jauh-jauh hari contoh dalam hal masalah thariqah. Kita membahas thariqah, ngapunten sangat, bukan berarti kita sul adab dengan Habib Lutfi, tapi dia adalah seorang ketua Jatman, diakui sebagai sufi sedunia. Tapi kenapa berani-berani menggantikan dua ulama Nusantara menjadi Habib dan bin Yahya? Ini betul apa salah? Lawan jangan. Lawan. Sampai dini hari belum ada klarifikasi dari Habib Lutfi. Apa artinya kalau ketika dia tidak bisa mengklarifikasi hal tersebut? Berarti dia masih mempertahankan klan-klannya mereka. Kan begitu. Sementara kalau kita melihat secara keilmuan, para habaib mengambil sanad ilmu itu dari ulama Nusantara. Coba dicek. Orang yang punya gelar Mustidul Alam, orang yang mempunyai gelar ahli sanad sedunia dipegang oleh ulama Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Syekh Yasin Padang? Ini ada Habib yang mengakui bahwa semuanya sumber ilmu itu dari para habaib,
Lalu dikemanakan ulama-ulama kita? Dikemanakan ulama-ulama salafus soleh terdahulu yang punya gelar as-sayyid, as-syarif? Kan begitu. Ingat, ini ada grand descent yang sengaja mereka lakukan, kembali lagi karena mereka daripada klan Ba'alawi menganggap pribumi mempunyai kasta sosial terendah bagi mereka. Maka sampai kapanpun mereka nggak mau menjadi imigran yang sebenarnya. Mereka merasa dirinya sebagai pribumi. Lalu ada orang yang mengatakan, awas hati-hati, Indonesia kebangkitan PKI. PKI yang mana? Sejarah membuktikan Yaman Selatan di situ adalah basis daripada komunis. Diakui ataupun tidak, negara sudah mencatat dan seluruh dunia tahu. Kan begitu. Sebenarnya ketika mereka mengakui bahwa genetik mereka ada gen Yahudi, itu gak jadi masalah, Pak. Emangnya apa yang jelek dalam Yahudi itu? Tapi yang kita inginkan adalah keterbukaan dan kejujuran. Kan begitu. Banyak kok dari sahabat Nabi yang awalnya dari Yahudi kemudian dia ikut sama Kanjeng Nabi, mutabi'at syariat Kanjeng Nabi. Contoh diantaranya siapa? Ka'ab bil Ahbar. Bahkan Kanjeng Nabi tercatat di dalam sirah Nabawi, saking sayangnya kepada orang Yahudi, beliau punya istiqomah setiap ba'da sholat asar memberi makan orang Yahudi yang buta, walaupun dicaci maki. Dia nggak tahu orang Yahudi yang buta ini yang memberi makan istiqomah setiap hari adalah Kanjeng Nabi. Dikasih makan, bahkan disuapin, dilepeh dulu oleh Kanjeng Nabi. Suatu saat ketika Kanjeng Nabi wafat, Kanjeng Nabi memberikan amanah kepada sahabat dan putri-putrinya untuk melaksanakan istiqomahnya, menggantikan Kanjeng Nabi yang memberi makan kepada orang Yahudi yang buta. Akhirnya ketika digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar gak tahu kalau Kanjeng Nabi memberi makannya itu dikunyah dulu, dilepehkan baru dikasih, artinya dilembutkan dulu makanannya. Akhirnya orang Yahudi buta ini bertanya, loh, kamu bukan orang yang biasa beri makan saya ya? Karena biasanya yang memberi makan saya ini dikunyah dulu, dilembutin, baru dimasukin ke mulut saya. Kan begitu. Akhirnya dijelaskan oleh Abu Bakar, sebenarnya orang yang setiap hari memberi makan kamu ini adalah orang yang kau benci. Karena orang yang buta ini pada dalam ceritanya, dia itu sering gembar-gembor, hati-hati Muhammad orang sesat. Muhammad ini ajarannya sesat, menyalahi aturan nenek moyang kita, ahli sihir dan lain sebagainya. Gak tahu yang memberi makan adalah Kanjeng Nabi. Setelah dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa yang memberi makan engkau wahai Yahudi buta itu adalah orang yang kau benci, nangis. Setelah nangis pada waktu itu juga beliau bersyahadah di tangannya Sayyidina Abu Bakar, masuk Islam. Kan gak ada salahnya ketika mereka mengakui. Nyatanya Najwa Shihab aja mengakui genetiknya ada Yahudi, enggak jadi masalah sampai sekarang. Dibandingkan engkau yang selalu menggembor-gemborkan terdapat aliran darah di dalam dirinya, tapi kebohongan masih melekat di dalam dirimu, berarti engkau jauh dari jejak zuriyah baginda Rasulullah SAW. Begitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.